sebelumnya juga saya ada di Bisa AI, tapi materinya bukan kopi ya, materinya AI kemarin. Iya. Jadi ini cukup terkait juga sebenarnya dengan aktivitas saya ya. Saya memang tadi udah dijelaskan salah satu yang meng-create Bandung Ngopi. Ngopi itu komunitas untuk peminum kopi. Jadi dulu kita itu mungkin sejarahnya juga ngikut dari tren kopi ya. Jadi kalau tren kopi sekarang kan disebut dengan tren kopi gelombang ketiga gitu. Jadi ada tren kopi gelombang pertama itu kopi saset gitu ya. Mungkin teman-teman lebih mudahnya gitu ya. Eh, Tren kopi gelombang kedua itu mulai berjamur warung-warung kopi brand luar lah ya, yang teman-teman tahu lah ya. Yang warna hijau, yang warna coklat dan kuning gitu ya. Nah, lalu di tren kopi ketiga ini mulai banyak menjamur kopi shop lokal yang di dalamnya menyajikan kopi dengan apa ya, tingkat informasi yang cukup lengkap ya. Karakteristik dari kopi ini kan di gelombang ini kita tuh sampai tahu petaninya siapa, lokasinya siapa. Menarik tuh kata Pak Wira tadi. Bahkan guyonan di kita tuh barista itu harus ahli geografi gitu. Jadi harus tahu ini kopi misalkan Simalungun. Simalungun tuh di mana titiknya? Kalau Jawa Barat misalkan Pangalengan gitu. Pangalengan tuh yang mana? Gunung yang mana, guys? Terus kopinya berapa mdpl, bentuk daunnya gimana, terus curah hujannya kayak gimana, wah pokoknya segala lah ya gitu ya. Kalau zaman-zaman awal tuh begitu. Jadi saya dikenalin teman saya yang juga pendiri Bandung Ngopi, bahwa kopi udah beda kayak dulu. Hanya datang ke warung kopi, waktu itu saya ngalamin memang warung kopi manual brew pertama di Bandung, di Cimahi itu saya tahu gitu ya. Dan memang foundernya juga sekarang saya kenal. Ya, mungkin kalau manual brew di Bandung dulu orangnya udah pindah ke Jakarta. Mungkin teman-teman tahu Pilo Kopi ya. Itu dulu Pilo Kopi itu mengawal, setahu saya di Bandung dia pakai sepeda di Car Free Day nyeduhin pakai V60 gitu. Orang tuh nggak tahu ini tuh apa gitu. Terus pakai disangkanya ini alat-alat kimia kan, atau ini peralatan, lebih kelihatan ke peralatan ini seduh kopi Jepang ya gitu. Karena kan dulu alat-alat kopi itu saya zaman itu tuh nemuin kayak V60 itu harus import Jepang, paper filter aja import Jepang. Nah terus kemudian eh, saya tahu lah beberapa warung kopi di Bandung mulai ada, terus begitu ngopi itu kita tuh impresiat gitu, dikasih tahu bahkan ini suhunya berapa derajat, gilingannya berapa level, tingkat kematangan roastingnya berapa level, dari mulai light sampai darknya level berapa gitu. Jadi ngopi itu nggak cuman ngopi seruput selesai. Jadi ada informasi yang masuk dan membuat kita tuh jadi lebih tertarik, kan ketika minum tuh beda-beda. Tadi benar kata Kak Wira itu soal barista ya, kopi yang sama diseduh dengan barista yang berbeda, jauh berbeda rasanya. Itu bahkan barista yang sama untuk buat konsisten aja itu sulit ya, butuh waktu dan butuh belajar. Akhirnya karena kepenasaranan itu, jadi saya ngider tuh warung-warung kopi itu belum banyak 2016 ya, 2015 akhir lah ya, 2016 tuh belum banyak di Bandung, belum banyak, Cimahi baru ada satu dua baru bermunculan. Nah dari situ akhirnya ketemu-ketemu, terus ketemu teman yang suka minum kopi. Minum kopi, waktu itu saya mulai kuliah ya di tempat saya sekarang di ITB bareng Pak Wira, waktu itu 2017 mulai kuliah. Akhirnya karena kesibukan walaupun tertarik dengan kopi, akhirnya ya udahlah bikin komunitas ngopi di rumah itu di kantor gitu, maksudnya bisa lebih murah, hemat, dan kalau ketemu di warung kopi kan agak-agak sulit ya karena kesibukan juga. Jadi akhirnya bikinlah Bandung Ngopi dengan teman. Waktu itu 3 orang awalnya, cuman satu orang nggak lama dari Bandung tuh pindah ke Jakarta, dia dari Unpadnya udah lulus. Akhirnya dia buka warung kopi malah di sana di Jakarta buka warung kopi gitu. Nah, tinggal berdua lah di Bandung yang masih menetap, dan saya mungkin terus ya jadi di peminum, bikin komunitas. Bahkan kita pernah bikin kontes menyeduh kopi
khusus orang rumahan, jadi nggak boleh barista daftar. Jadi barista nggak boleh daftar, kita lomba kopi manual brew siapa yang paling enak, home brewer competition lah gitu. Cuman itu baru pertama dan belum sempat ada lagi gitu, karena ya kita kan bukan organisasi yang bagus lah ya, karena kan pekerjaannya macam-macam. Lalu akhirnya dari situ karena sering ngopi ngider, jadi kenal ke berbagai nama-nama barista di Bandung yang mungkin yang senior ya. Kalau yang sekarang saya sudah kurang begitu kenal ya. Kita dekat gitu, dekat dengan barista, dekat dengan owner, dekat dengan bahkan di 2017 itu justru saya lebih mendalami ke petani. Saya secara individu ya, bukan Bandung Ngopinya, itu lebih ke urusan di kebun. Karena dulu saya berpikir gini nih, kayak saya Pak Oktav yang programmer gitu ya, yang coding gitu ya, hidupnya coding, kayaknya butuh hari tua nih gitu kan, butuh hari tua. Lu bisnis apa ya, saya bilang yang menarik di hari tua, dan saya suka kopi. Terus saya mulai ngitung kan, karena saya ngerti bisnis kopi kan, di warung kopi nggak mungkin, saya nggak bisa in charge every day. Di roastery, di sangrai modalnya nggak ada kan, kalau roastery butuh mesin mahal dan sebagainya. Akhirnya saya melihat peluang, mending saya di kebun. Dulu visinya tuh gitu, biar nanti kalau pensiun dari dunia IT, saya punya kebun lah minimal. Akhirnya belajar tuh di kebun tuh sering. Tiap panen tuh ke kebun, naik kebun, ke gunung, belajar dari petani senior, ke kampung-kampung, keliling di Bandung, keliling di Sumedang, karena asalnya saya Sumedang, ke Garut, yang bisa saya akses lah di Jawa Barat. Akhirnya dari situ saya ngerti tuh proses pasca panen. Dari mulai harus metik jam berapa, harinya gimana, kadar air berapa, ketinggian berapa, ngolah kopi dari biji merah sampai siap disangrai itu kan prosesnya panjang. Saya belajar itu semua, lalu sampai jadi segelas kopi itu jadi paham lah ya gitu. Karena dari Bandung Ngopi ini sama teman-teman semua sih gitu. Dan kita memang di Bandung ini komunitas bukan cuma kita ya, ada yang lebih senior, ada manual brew community. Kalau itu memang barista, owner coffee shop di Bandung. Yang terbaru mungkin ada teman-teman kita juga ada yang homebrewer community, itu juga sama, persis kayak kita lah. Jadi homebrewer itu pengopi rumahan, tapi mungkin mereka jauh lebih aktif di WhatsApp. Saya juga ikut gitu. Mereka sharing-sharing kayak jualan kopi, art kopi dan sebagainya lebih bagus lah di Bandung Kopi gitu ya. Nah, sekarang Bandung Ngopi agak vakum, kita cuman paling nge-create konten-konten di di Instagram aja gitu. Jadi kayak gitu. Terus mungkin menarik ya tadi Pak Wira tentang brand, lokasi. Kalau Bandung Ngopi kadang-kadang sama teman-teman tuh kita bikin event tuh di kopinya yang di gang gitu ya, masuk-masuk gitu. Malah lebih dekat dengan baristanya gitu. Kalau di coffee shop besar kan kalau di yang indie coffee shop itu owner adalah baristanya kan, biasanya tuh begitu. Jadi begitu datang gitu kita di serve dengan langsung ngobrol dan kita bisa deket. Kalau coffee shop besar kan ini baristanya juga bukan ownernya gitu ya, cuman terbatas lah gitu. Jadi kita punya banyak iya, saklek gitu. Nah, itulah ya sekilas dengan Bandung Ngopi. Dan sekarang ya mungkin kegiatannya kita paling ngider, bikin video, foto di Instagram. Kita juga ada grup dulu sih, karena zaman ramenya tuh Line ya, mungkin Mbak Aurora udah nggak pakai mungkin sekarang ya. Dulu grup Line tuh kita rame di Line. Mulai kesini WhatsApp populer, Bandung Ngopi pun kita pindah ke WhatsApp, nggak terlalu aktif memang di grup WhatsApp kita. Gitu, karena ya mungkin fokus sayanya juga kurang bagus mengelolanya, dan teman-teman yang lain juga. Satu teman saya sekarang juga bisnis di pangan, dan ada bisnis di kopi juga, jadi kita kurang begitu aktif gitulah. Itu terus terkait kondisi sekarang ya. Jadi kalau saya lihat, saya ini di Bandung Ngopi melihat memang pertama fenomena kopi awalnya itu manual brew ya, itu yang membuat orang tuh tertarik. Kok kopi yang sama bisa keluar rasa jeruk, bisa keluar rasa blueberry, strawberry, itu kan dari kopi. Coba kopi nggak pakai essence apapun tapi rasanya macam-macam gitu. Terus suhunya beda keluarnya, beda alat, misalnya V60, Aeropress
itu beda lagi keluar rasanya. Jadi kita bisa ngulik gitu ya. Nah, habis itu manual brew sempat hits lah dan kemudian memunculkan generasi yang disebut pendekar kopi. Itu ada sampai bukunya kan, pendekar kopi. Saya lupa penulisnya siapa. Itu bagus tuh. Jadi orang-orang yang suka kopi datang ke warung kopi itu kayak pendekar gitu, ngajak berantem. Jadi nanya-nanya, ini kopinya suhunya suhunya berapa, gilingannya berapa halus, kopinya dari petaninya namanya siapa, lalu kemudian lokasinya di mana. Oh, itu Kritikus ya. iya, kritikus. Itu memang generasi itu sempat ada dan di Bandung sih sempat rame ya. Kita sampai bisa berdebat di Instagram, lalu kemudian nyatronin gitu. Nyatronin kedai kopi baru datengin gitu ya. Terus kita minum, terus habis itu kita cerita ke orang lain, terus bisa berdebat soal kopi lah, karena ya itulah pendekar gitu ya. Kayak gitu. Sampai ada bukunya kan, bisa dicek, dicari lah, pendekar kopi gitu ya. Nah, dari situ, dari manual brew itu akhirnya coffee shop, kan manual brew itu mudah ya, kita alatnya ada, gampang, lalu nggak mahal. Buka warung manual brew itu bisa cukup dengan dorongan mungkin ya, nggak modal, mungkin nggak sampai 5 juta pun udah bisa gitu ya, bisa buka warung kopi dan unik gitu. Nah, dari situ mulai banyak berkembang, akhirnya tren espresso pun kalau saya rasakan jadi naik lagi. Dulu kan espresso itu ya dari dulu udah ada. Setelah manual brew ada, coffee shop yang tadinya sulit misalkan mengakses espresso karena mesin ya kan, harus pakai mesin, akhirnya ada espresso dengan manual gitu. Akhirnya warung kopi ada juga yang membuat espresso, terus tadi mbaknya bilang americano, terus cappuccino, kan banyak variannya. Mulai naik lagi tuh, bahkan warung kopi yang tadinya cuma manual brew itu akhirnya bisa beli mesin gitu. Ada uang untuk beli mesin. Trennya ke sana. Nah, akhir-akhir ke sini kemudian 2018 kalau nggak salah ya, akhir-akhir itu mulai es kopi susu. Ya, kalau teman-teman mungkin ngalamin generasi yang sekarang itu trennya es kopi susu. Memang itu diawali ada satu warung kopi di Jakarta yang itu penjualan es kopi susunya sangat luar biasa lah ya, dan mungkin saya nggak bisa sebut merek, mungkin di sini nggak enak gitu ya. Itu tapi luar biasa ya, sampai buka sangat banyak gerai. iya gitu. Terus tren es kopi susu, akhirnya di Bandung juga mulai banyak tren tuh es kopi susu, bahkan macem-macem. Padahal es kopi susu itu kopi gelombang kedua, kopi dulu gitu ya. Dulu orang minumnya es kopi susu gitu, tapi sekarang jadi naik lagi. Dan sekarang di masa pandemi ini kemudian yang lebih tren bahkan naik daun itu ya kopi botolan. Bahkan brand-brand besar gitu ya, yang jualan bubble gitu, ya, buat bubble gitu, itu ikut bikin kopi botolan. Dan itu luar biasanya, ide-idenya tuh sebenarnya dari komunitas di bawah. Jadi warung kopi indie yang kecil-kecil, karena kita punya komunitas, gabung, kita share mau bikin apa, bikin gelombang inovasi kopi baru, mempengaruhi brand-brand besar gitu. Sampai kita kaget kan, yang brand Amerika itu bikin botolan dan harganya sama dengan kita. Aduh, teman-teman warung kopi kan kaget juga gitu ya. Saya mengikuti aja, ngobrol-ngobrol aja dengan mereka gitu. Nah, di masa pandemi ini memang mereka termasuk yang agak sulit ya, jatuh ya, teman-teman warung kopi. Bahkan saya di Petani pun harga cherry itu biji kopi merah tuh disebutnya cherry, yang tahun lalu itu bisa sampai 10.000, bahkan di beberapa tempat yang 12.000. Kemarin di pandemi itu karena awal panen, itu bisa sampai harganya cuma 4.000 perak gitu. Jadi jatuhnya sampai karena kan orang nggak tahu ya pandemi sampai kapan. Mau beli kopi ke petani takutnya nggak bisa jualan lagi. Akhirnya di petani pun juga jatuh. Nah, alhamdulillah mungkin sekarang Indonesia udah new normal dan sekarang puncak panen nih. Bulan ini tuh puncak panen. Sebenarnya harusnya Mei puncak panen, tapi karena cuaca berubah akhirnya agak mundur. Nah, mungkin bulan itu puncak panen. Nah, biasanya kalau saya masih aktif di kopi itu ini masa-masa saya ke kebun gitu ya, saya ke petani, belajar di sana metik gitu dan ngolah. Bahkan ya jualan juga, ikut jualan si bijinya walaupun nggak terlalu serius gitu ya. Nggak profesional lah, kalau saya cuman senang aja gitu. Nah, sekarang ke kopi botolan. Akhirnya kemudian teman-teman di rumah pun kan lebih banyak kopinya botolan, yang katanya Mbak Aurora kan bawanya kopi botolan.
Cuman kalau kopi botolan itu untuk yang susu itu resikonya biasanya 4 hari habis kan ya. 4 hari itu cepat bukan habis ya, basi kan. Kalau dikasih susu harus sudah habis. Pakai apalagi kalau creamernya creamer cair, pakai SKM ya kental manis itu 3 harian itu udah paling mentok lah. 4 hari udah biasanya udah nggak enak. Kecuali kopinya kopi hitam. Nah ini mungkin ya yang ingin saya share ya buat teman-teman di rumah. Kalau ingin memulai gaya kami gitu ya ngopi di rumah, tapi nggak terlalu punya banyak alat. Kalau saya alhamdulillah di rumah lengkap gitu ya, dari mulai gilingan, espresso manual ada, V60 ada, bahkan berbagai variasi gitu ya, karena hobi gitu. Berbagai variasi ada, terus kemudian teko khusus yang leher angsa itu zaman dulu susah banget. Iya, kalau sekarang brand lokal sudah banyak. Sempat saya tuh ada teman di Jepang itu ngirimin paper filter penyaring kopi itu. Jadi dia rutin terus di sini saya jual ke teman-teman yang saya kenal aja. Kalau sekarang brand lokal kan sudah banyak. Gitu ya. Jadi buat teman-teman di rumah untuk yang suka kopi, misalnya suka nih kopi susu gitu ya, level pertama ya. Kenalin dengan kopi itu biasanya yang manis dulu gitu ya. Kan kaget dengan yang pahit, biasanya kaget. Kalau Mbak Aurora mungkin udah biasa kan. Nah, kalau misalkan kalau kita tips dari saya itu teman-teman itu bisa memulai kalau di rumah saat pandemi ini yaitu menyiapkan cold brew. Cold brew itu solusi yang cukup mudah menurut saya. Kalau nggak punya alat, nggak punya mesin, jadi beli aja kopi yang digilingnya dark gitu ya, dark biasanya jangan yang light ya. Kalau yang light nanti boros ya, beli yang agak dark, misalnya setengah kilo atau seperempat, 250 gram ke Pak Wira, ke Pak Oktav misalkan itu, atau ke teman-teman di sinilah gitu ya. Lalu minta sudah digiling aja, sudah digiling kasar. Nah, sampai di rumah sediakan aja wadah yang bisa ditutup semacam wadah kerupuk atau apapun plastik gitu ya. Lalu seduh dengan sedikit air panas agar basah aja supaya wangi, lalu kasih dengan air galon biasa. Kasih air galon biasa, itu perbandingannya rasanya kalau saya biasanya 1:5 kalau ingin pekat gitu ya. Lalu si kopi itu rendam dengan air biasa, ditutup, diamkan di suhu ruangan, jangan di kulkas selama 24 jam. Nah, besoknya teman-teman saring. Bisa pakai saringan sayur, bisa saringan minyak, atau kalau yang paling bagus tuh saringan yang kain gitu, yang buat Thai tea gitu. Itu kan murah lah, saring. Nah, setelah disaring, masukkan ke botol, simpan di kulkas, biasanya baru 2 hari berikutnya mulai enak. Kalau pertama kali nyaring mungkin aroma dan rasanya kurang begitu muncul. Nah, itu kalau sudah disimpan di kulkas, posisi seperti itu, cold brew black itu sebulan pun tahan. Bahkan teman ada yang sampai eksperimen setahun itu masih kuat gitu. Kalau di kulkasnya bagus ya, minumnya kita nggak jorok misalkan, itu tahan lama, bahkan 3 bulan pun tahan gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai berkreasi tuh. Kalau pengen pakai susu, campur SKM, atau yang lebih mahal mungkin pakai susu ini biasanya UHT gitu ya. Kalau pengen manis, campur gula merah kayak tadi Pak Wira. Maka nanti jadi cold brew white. Nanti kalau pengen mocha, campur coklat. Kalau pengen hitam aja, itu tinggal kasih es, minum, enak udah. Gitu. Resepnya biasanya 1:5 ya. Kalau 1/4 kopi berarti sekitar 1.250 gram nanti ininya airnya ya. Untuk hasil yang pekat. Kalau hasil yang lebih terang itu ya dibanyakin aja 1:8 sampai 1:10 air sama kopinya. Nah itu awet tuh di rumah. Jadi kalau beli es kopi susu kan kita beli, ini 3 hari udah habis. Tapi kalau bikin cold brew black di rumah itu kapanpun tinggal campur susunya sesuai selera kita. Mau pakai rasa vanila tinggal sirup vanila gitu kan. Bahkan itu teman-teman yang saya kasih tips seperti itu sekarang malah jualan es kopi susu botolan di rumah. Bikin cold brew di rumah, jual es kopi susu botolan. Nanti teman-teman bisa kombinasi buat teman-teman yang tadi ya, kalau pengen melek, belilah Robusta gitu ya, yang dia kafeinnya kan 2 kali lebih banyak. Kalau yang pengen rasanya aneh-aneh ya belilah di
di Arabica. Jadi untuk sekarang bagi saya mungkin lebih menggalakkan membuat cold brew di rumah yang black, nanti bisa dikombinasi dengan berbagai macam rasa, varian, dan macam-macam. Itu banyak teman-teman juga malah ada yang jadi buka jualan es kopi susu botolan di rumahnya, nanti bisa dijual ke teman-temannya gitu. Dan itu ya kalau diseriusin bisa sih, dan simpel itu. Kopinya kita nggak harus beli yang mahal, yang specialty, karena kalau yang specialty disusuin kayaknya nggak ini deh, nggak worth it gitu ya. Misalkan ini saya beli yang bagus gitu ya, kayak misalkan Puntang misalkan, yang kalau di cold brew itu keluar rasa jeruk. Kalau yang Gunung Halu tuh yang terkenal keluar rasa pisang gitu, jadi tes aroma pisangnya. Terus kalau disusuin kan jadi hilang rasanya gitu. Jadi itu tips cold brew itu sebenarnya itu kita nyaris nggak punya alat kopi sekalipun kita bisa ya. Tadi cuma saringan modalnya sama tempat plastik yang ada tutupnya, mungkin ya kalau bahasa Sunda keler gitu ya, kata orang Sunda gitu ya. Gitu. Cukup punya itu tuh bisa di rumah. Jadi kayak tadi Mbaknya punya kopi itu bisa nanti bisa share ke temennya gitu. Nanti kita bisa berbagai varian. Nah, dan nggak ribet ya, nggak ribet. Nah, itu mungkin yang level awal ya, level awal. Tapi kalau agak mau lebih naik ke level berikutnya, kalau di masa pandemi ini, kalau pengen ngulik gitu, ya mungkin mulai dengan beli gilingan ya. Beli gilingan kopi kan ada yang manual, banyak lah merek lokal juga ada yang mulai merek luar, bahkan ada grinder kopi yang manual itu lebih mahal dari mesin gitu. Ya gitu, nanti mulai beli mungkin ada V60, alat-alatnya macam-macam. Biasanya kalau di teman-teman kampus atau teman-teman di lab itu lebih nyaranin ke Vietnam Drip tuh, alatnya tuh ada. Itu buat entry level manual brew tuh Vietnam Drip, karena itu bisa dibuat espresso, jadi tinggal kopinya yang halus, nanti keluarnya kopinya kental. Kalau kopinya kasar, keluarnya kayak manual brew kayak V60, bisa lah agak ngejar gitu ya. Gitu. Karena kalau ingin spesifik rasanya kayak V60 emang lain cerita lagi. Nah, tapi itu mungkin level selanjutnya untuk ngopi di rumah. Kayak itu. Kalau misalnya teman-teman di sini punya mesin ya syukur-syukur gitu ya. Tapi kan untuk punya mesin, listrik, apalagi yang dengan katanya listrik naik kan itu agak berat gitu. Nanti kalau mau bikin cappuccino itu bisa itu dengan alatnya Vietnam Drip. Kopinya kopi bubuk banget gitu ya. Kita bikin dulu Vietnam Drip kopi hitamnya aja. Lalu panaskan susu, jangan sampai mendidih, tapi kalau mendidih nanti pecah. Lalu si susunya itu kita kocok, bisa pakai kocokan telur yang muter gitu ya, atau pakai French press. Jadi tahu kan saringan kopi yang ada tutupnya buat nge-fresh gitu ya. Masukin situ terus dikocok-kocok, jangan terlalu cepat. Jadi keluar foamnya, siram tuh ke hasil Vietnam Drip, udah jadi kayak cappuccino gitu. Nanti bisa ya, kalau untuk jadi gambar hati angsa kayak gitu jelas nggak bisa ya, harus foamnya harus bagus. Kalau terlatih sih bisa gitu. Kalau teman-teman biasa buat foamnya bagus, bisa buat seperti itu. Dan itu bisa menghemat gitu ya, susunya awet, sebutuhnya di rumah, kopinya juga awet. Memang critical point di kopi itu sebenarnya adalah waktu menggiling. Ya, jadi waktu menggiling, kalau teman-teman, misalkan saya bisa beli nih bak kopi yang sudah digiling dari warung kopi, itu maksimal daya tahannya cuma 2 minggu. Jadi 2 minggu nanti aromanya sudah hilang gitu. Jadi makanya lebih kesaranin di cold brew. Kalaupun Pak, saya udah digiling terus disimpan di toples yang tertutup, tetap justru sirkulasinya nggak bagus, malah nanti kopinya apek gitu. Jadi kalau beli kopi itu kan, kalau di warung kopi kan giling sekarang, seduh sekarang, karena critical point-nya di menggiling. Nah, kalau di rumah kan kita nggak punya gilingan. Kalau saya punya 2 gitu ya, grinder punya 2, punya 3 malah, 1 udah rusak. Jadi kalau mau ngopi yang giling mendadak, tapi kan beli grinder kopi yang standar paling murah mungkin di harga 2 jutaan ya. Yang merek adalah mereknya yang sekitar 2 jutaan itu mungkin 2 juta, ada yang di bawah juga sih. Jadi kan mahal tuh. Jadi kalau saran saya untuk sekarang ya mungkin mainan di cold brew. Cold brew itu bisa dimacem-macemin gitu. Mungkin nanti lebih enak kalau misalnya ada yang tanya jawab, boleh
Gitu aja mungkin Mbak Aurora untuk di awal. Terima kasih Pak Ilyas. Ini menarik banget ya karena saya juga saya juga suka minum kopi tapi sama sekali nggak pernah membuat dari nol. Bahkan saya juga baru tahu bahwa si bubuk kopi yang kita beli di coffee shop itu tuh ternyata cuma tahannya 2 minggu ya. Dan saya suka simpan berbulan-bulan. Saya suka simpan berbulan-bulan dan karena memang ya apa ya, saya suka minum kopi sih, tapi bukan yang kritikus gitu, bukan yang apa, bukan yang sangat-sangat peka sama rasanya. Jadi ya menurut saya sama-sama aja gitu rasanya. Iya. Iya Ada betul. sekarang warung kopi itu mengembangkan yang saset instan. Jadi saset gitu, dalamnya memang pakai aluminium foil. Nanti ketika dibuka tuh sudah bubuk. Kita tinggal buka, simpan di atas gelas, nanti tinggal seduh. Apa yang namanya? Saya ada sih, teman nggak saya ambil. Jadi ada yang mengembangkan seperti, tapi tetap itu tetap punya daya waktu ya. Makanya kan kalau mohon maaf nih ya, kalau kopi saset bubuk yang kita beli itu kan aneh ya, udah berbulan-bulan dari pabrik tapi tetap wangi. Ya itu, tapi kalau bagi yang suka minum kopi kan itu akan kerasa beda. Gitu. Jadi makanya menggiling itu salah satu titik kritisnya ya. Kalau di coffee shop 5 menit telat, mungkin 5 menit bahkan sampai 10 menit dari ngegiling ke nyeduh agak lama. Tadi kata Pak Wira, hasilnya beda gitu. Iya ya. Luar biasa, saya jadi dapat banyak ilmu juga sih dan sebagai yang benar-benar nggak pernah mencoba gitu ya membuat. Bahkan saya juga baru tahu ternyata bikin cold brew itu sebenarnya sederhana ya, nggak yang ribet harus gimana gitu kan. Ya oke. Jadi nanti next time saya harus mulai membuat cold brew sendiri Iya, sepertinya ya supaya betul. kan. Terus apa sih penandanya bahwa si cold brew kita itu tuh udah kurang layak lah gitu untuk dikonsumsi gitu. Biasanya kalau cold brew, misalkan kita lupa nih, kesimpan semalam nggak di kulkas ya, ataupun kita kurang rapi minumnya langsung dari botol gitu kan, makanya ada bakteri dari mulut kita kan ke kopi. Kan kopi itu makhluk hidup ya, jadi kopi itu terus hidup dia terus bekerja secara biologi gitu ya. Nah biasanya dari gas dia sudah ngeluarin gas. Gitu. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ke Jepang, ada warung kopi di Jepang itu yang dia ngeluarin cold brew dalam bentuk botol kayak minuman kaleng soda gitu kan. Itu yang tinggal kita buat cetak gitu kan, ada kalengnya gitu. Ya kalau pakai penutupnya dengan kaleng seperti itu mungkin kuat tahan lama sih ya. Tapi kalau di botol plastik, apalagi buka tutup kan, ketika dibuka udara masuk, nanti itu biasanya dia bergas. Jadi teman saya itu yang setahun itu dia tutup setahun. Jadi dia mulai Januari nge-cold brew. Nah, dalam tanda kutip untuk akhir tahun pesta akhir tahun dia ngebuka cold brew yang setahun, dan itu memang kalau nggak bagus nanti alkoholik. Atau misalnya cold brew-nya kita masih ada dedeknya, masih ada kopinya, terus kita rendam terlalu lama. Kan tadi saya saran saya disaring ya, setelah sehari itu disaring. Nah, kalau kopinya terus kita rendam, itu alkoholnya nanti keluar. Diminum bukannya enak malah pusing gitu. Gitu. Mungkin itu ya dari suhu mungkin ya, Mbak. Dari gas ya, dari gasnya. Oh, suhu. Lalu kalau dari komunitas Bandung Ngopinya sendiri itu sekarang kegiatannya apa udah bener-bener off atau maksudnya selain di sosmed ya, apa udah bener-bener off atau masih suka ada aktif yang sharing atau apa mungkin kalau ada yang mau gabung masih welcome gitu? Ya kalau untuk gabung sih kita ada grup WA sebenarnya, cuman nggak terlalu. Komunitasnya sendiri. Iya, kita ada grup WA. Terus kemarin juga mungkin justru lebih banyak offline ya kemarin, selama pandemi ini makanya agak sulit ya. Kan kopi itu memang ada experience minum bersama kan gitu ya. Jadi kita agak sulit, terus sharing-sharing di grup palingnya, sharing-sharing alat kopi. Kalau dulu
pas lagi masa aktif-aktifnya kita biasanya sharing kopi. Karena kan gini dulu, motivasi Bandung Ngopi itu sederhana. Dulu kalau beli kopi ke kedai, kita tuh harus beli minimal 200 gram. Dan itu yakin nggak habis. Nah, ini dibentuklah kok teman-teman ngumpul sama-sama sekuliahan, yuk beli kopi, satu kopi, terus kita sharing. Nanti saya 100 gram, teman saya 100 gram. Atau saya beli 200 gram, teman saya 200 gram dengan kopi yang berbeda. Nanti kita bisa tukeran. Jadi saya punya 200 gram rasanya macam-macam. Dulu tuh cuman gitu aja kegiatannya itu hampir setiap minggu tuh begitu. Dan kita bahkan pas lagi aktif-aktifnya sebelum pada buka warung kopi nih member-membernya, kita beli kopi dari luar negeri impor. Panama Geisha itu kan kopi nomor 1 lah ya. Dan itu di Panama Geisha itu kebunnya pun juga terbatas kan. Dan rasanya enak banget itu. Satu cupnya nggak tahu ya sekarang berapa ratus ribu gitu. Dan kita bisa dapetin kopi Panama Geisha itu karena kita beli import sendiri, patungan, kita roasting sendiri ke yang punya mesin roasting, kita cuma bayar biaya roastingnya, itu harganya 1/5 lebih murah. Walaupun lebih mahal dari lokal tetap, tapi murah banget. Dan kita dapat sensasi kopi mahal dengan harga yang murah. Dan nggak banyak-banyak, kita kan import waktu itu 15 kilogram ya. Kalau sendiri 15 kilogram, nggak habis. Gitu. Akhirnya kita bagi-bagi gitu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ketika pandemi seperti ini, aktivitas seperti itu udah agak jarang ya, kecuali di sosmed. Mungkin di grup WA ada sih yang nanya-nanya tips, terus apa namanya, ya paling seputar cold brew, seputar es kopi susu, gitu ya. Begitu aja sih, mungkin aktivitasnya cuma sharing-sharing, atau yang punya alat, misalkan saya punya paper kelebihan nih, siapa yang mau, nanti kirimin ke rumahnya gitu. Atau kita lebih mendorong misalkan teman-teman di grup juga punya usaha yang lain, kita sharing misalkan punya dagangan apa, kayak gitu-gitu aja sih sejauh ini ya. Kegiatannya tidak terlalu heboh kayak dulu lah, sampai bisa import kopi segala gitu. Itu mungkin Mbak, untuk sekarang hanya ya itu aja sih. Dan kita kalau sosmed sekarang disclaimer juga ya, Bandung Ngopi itu tidak meminta tarif. Walaupun alhamdulillah followernya kayaknya cukup banyak gitu ya, hampir 6.000. Tapi kita selalu promo warung kopi di Bandung itu nggak minta tarif. Dalam arti kalau misalnya mau dipromo, misalnya kita tematik, hari ini es kopi susu, siapa yang punya promo kita promoin. Bahkan kalau ada kedai baru, dulu tuh kita support. Oh, ada kedai baru nih, kita promoin supaya orang tuh kenal. Nah, tapi kalau ada yang mau bayarin ke kita, tolong dong promoin. Kita nggak pernah ada tarif. Jadi, Warung Ngopi nggak pernah mentarif yang terkait dengan kopi. Apalagi teman-teman sendiri, kan itu teman-teman sendiri semua kan, owner-owner itu. Jadi kalau teman-teman di sini yang pengen dipromo Bandung Ngopi, ya di DM aja. Kecuali memang yang datang tuh komersil dan bukan kopi biasanya. Kalau yang komersil bukan kopi, ya kadang kita tolak atau ya kita nggak mau, atau kita share di grup aja. Jadi kalau teman-teman di sini punya kedai kopi, mungkin seputaran Bandung ya, Bandung, Jawa Barat gitu. Kalau mau di promo dan sebagainya kita posting. Kalau soal pembayaran kita nggak nolak gitu. Kalau mau tapi selama ini jarang lah yang ada ngasih cash uang tuh jarang. Biasanya Pak Ilyas rumahnya di mana, promoin nanti dikirim kopi ke rumah. Walaupun kita nggak pernah minta, kita lebih senang membantu UMKM di bawah untuk bisa naik di sosial media. Kayak tadi kan kata Pak Wira, tempat di pinggir tapi disupport oleh media. Nah, Bandung Ngopi itu media yang mensupport, tapi kita tidak mentarif secara saklek. Karena kita liputan nih ke warung kopi, kita bikinin videonya, kontennya, ya kita nggak mentarif. Karena kalau kita mentarif, kita juga dituntut profesional kan. Karena kita merasa nggak bisa profesional, belum bisa karena waktu dan sebagainya, akhirnya ya kita dukung aja gitu. Mungkin gitu ya untuk Bandung Ngopinya, Mbak. Iya. Tapi untuk memang informasi, apalagi untuk yang orang awam, memang sebaiknya sih ngelihatnya dari komunitas-komunitas ya reviewnya, karena pasti honest gitu, pasti jujur gitu, bukan yang karena semata-mata dibayar terus bilang enak gitu kan. Iya, betul. Jadi
saya juga nanti mau mulai lebih banyak ngepoin lagi soal Bandung Ngopi ya kan. Iya, cuman nggak terlalu ini bagus lah. Kita udah mau niat memperbaiki, cuman actionnya masih kurang. Yang penting Bahkan ada tadi informasi. ya kadang di bagian yang di tag ke kita itu cukup banyak postingnya lebih bagus justru. Karena kita juga gini, ya bukan berasa masa paling pintar ya, tapi ada juga warung kopi itu yang konsultasi dan kita nggak pernah mentarif atau apapun, minta konsul misalkan dari mulai segi rasa sama sosial media kan, karena kita kan aktifnya sosial media. Biasanya kita kasih feedback. Ada tuh teman kita juga di grup di Bandung Ngopi itu barista kemarin juara Bandung Brewer Competition ya. Nggak juara sih, dia di final gitu. Ya dulu bareng sama kita gitu. Dari awal baristanya tuh kita tahu banget dia mulai yang nyeduh tuh Pak Ilas cobain. Pak Ilas cobain dia tuh ke kita atau ke teman-teman yang lain. Kita kasih feedback ya, karena dia serius nyeduhnya akhirnya bisa juara gitu. Gitu. Jadi kita kadang-kadang juga diminta datang, terus ya kita asal nggak dipatok ya, misalnya harus datang sekarang, wah nggak bisa, saya harus ngajar lah, ke kampus lah gitu kan, atau minggu depan nggak bisa, sedatangnya nanti kita kasih feedback, kita nggak minta apapun gitu. Biasanya kita senang begitu ya, atau kita ke petani juga, itu ke petani biasanya kita menginfokan, kan kita kenal pada para roaster nih yang ngerosting gitu ya. Nah, kita kasih tahu nih, ini ada petani baru yang dia mau lepas dari tengkulak besar gitu ya, mau sendiri mengelola kopinya. Kan kalau kopi gelombang ketiga ini petani itu bisa independen. Nah, kan kebanyakan petani misalnya dulu kan ke tengkulak gitu ya, harganya dipatok. Kalau sekarang kita didik nih, dari mulai metik sampai ngolah tuh kita pandu supaya kopinya berkualitas, nanti kita salurkan ke roastery yang tepat gitu. Oke, luar biasa. Mungkin kalau nanti teman-teman pendengar bisa tampil atau di YouTube juga masih ada pertanyaan atau masih ada yang pengen didiskusikan sama Pak Ilyas, mungkin nanti bisa langsung kontak ke sosial medianya aja ya, ke Bandung Ngopi atau ke sosial media pribadi. Kalau soal kopi ke Bandung Ngopi aja. Nanti ada adminnya beberapa orang, nggak cuma saya gitu. Jadi bisa lebih. Oh iya, bisa ya yang bisa ngasih informasinya. Oke. Iya, cuman sayangnya kalau untuk sekarang waktunya juga udah mepet karena kita waktunya terbatas. Tapi terima kasih sekali informasinya, saya juga banyak belajar. Dan mudah-mudahan teman-teman juga, apalagi yang memang ingin menjalankan bisnis rumahan atau bahkan udah memulai, itu bisa mendapatkan lebih banyak insight lagi dari apa yang Pak Ilyas sampaikan tadi. Luar biasa sekali Pak Ilyas, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya, mudah-mudahan kembali. Nanti saya